Cerita Alaming Lelembut. Saya akan mengisahkan seorang perempuan bernama Baby V yang diperkosa, dirudo paksa oleh genderuwo berkali-kali. Bahkan ibundanya juga digituin sama genderuwo. Nah, pengakuan Baby V ini sempat diperkosa oleh genderuwo sebanyak 6 kali. Baby V ini seorang disc joki, pernah diperkosa genderuwo berkali-kali dan merasa ketagihan. Serta pengalamannya ibundanya yang bernama Ibu Hikmah juga pernah ditiduri dan dirudo paksa oleh genderuwo yang menjelma mirip suaminya, dan itu ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Diketahui Baby V mengaku berkali-kali diperkosa oleh jin atau genderuwo dalam 2 tahun terakhir sejak tahun 2017. Tetapi anehnya, uniknya, Baby V itu bukan merasa ketakutan. Justru Baby V itu malah mengaku merasa ketagihan. Baby V mengakui dirinya telah disetubuhi oleh makhluk halus dengan jarak waktu yang cukup lama. Dikatakan pertama kali dia dirudo paksa, disetubuhi oleh genderuwo itu sekitar tahun 2017. Dan terang-terangan Baby V mengungkapkan bahwa ia telah berkali-kali dirudo paksa, diperkosa. Nah, datangnya itu memang waktu nggak berdekatan. Waktunya jauh-jauh, tidak tiap hari. Dari tahun 2017 hingga sampai sekarang pun dia masih juga. 2 tahun itu udah berapa kali gitu ya dia ngomong sama kita, atau dia mengungkapkan. Dia ingat sudah 6 kali atau 7 kali. Pengakuan Baby V sempat diperkosa genderuwo itu. Tak hanya itu saja. Baby V juga belak-belakan mengungkapkan pengalamannya saat disetubuhi oleh genderuwo itu. Emang sih, kata dia, kalau sama genderuwo itu kelihatannya benar-benar nagih gitu. Dan saya ketagihan banget. Itu pengakuan Baby V. Dan itu aneh. Ketika seorang manusia berhubungan badan dengan genderuwo atau jin, tapi manusia itu merasa ketagihan dan merasa keenakan. Ya, jadi nggak bisa ada yang ngalahin selain manusia, kecuali manusia itu udah belajar les sampai pintar dalam hal itu. Tak hanya itu, menurutnya genderuwo lebih bisa mengendalikan wanita daripada manusia. Itu kata Baby V. Dia itu bisa mengendalikan wanita dari ujung kaki sampai ujung kepala loh. Nah, sangat mengherankan. Nah, di sisi lain Baby V juga mengaku tak hanya dirinya saja yang sempat disetubuhi oleh genderuwo, dirudo paksa oleh genderuwo. Bahkan keluarganya termasuk sang ibundanya juga pernah mengalami hal itu. Dia juga menceritakan ibundanya sempat mengalami hal yang sama dengan genderuwo yang menjelma berubah seperti suaminya atau ayahnya si Baby V. Kata Baby V, aku itu satu keluarga memang disukai sama makhluk-makhluk yang seperti itu. Aneh ini. Lah ini contohnya ada mamaku ini. Mamaku juga kayak gitu. Disukai oleh genderuwo. Kemarin aku sempat cerita. Mamaku juga pernah. Malah pengalaman mamahku dengan genderuwo
yang menjelma seperti ayahku. Sampai ayahku sudah sampai di tempat kerja, tiba-tiba terus balik lagi, bilang kalau ada barang yang ketinggalan, dan terus meminta begituan. Lah mamaku ya akhirnya meladeni. Pas dia sadar, ternyata itu bukan ayahku. Dan kata mamahku itu adalah genderuwo yang juga pernah melakukan hal sama dengan aku. Kata mamahku, genderuwo itu berwujud almarhum suami mamahku. Ibunda BVV, Bu Hikmah mengaku sama sekali tak kaget begitu mendengar putri tercintanya jadi korban aksi jahil makhluk halus. Karena ternyata Ibu Hikmah sebelumnya juga sudah melakukan hal yang sama. Dan genderuwo itu berubah menjadi suaminya yang sudah menikah. Saya juga nggak kaget karena dia dari kecil memang suka diikutin makhluk halus, maksudnya kata Bu Hikmah. Ya belakangan mengaku pernah mengalami kejadian yang sama. Tetapi wujud genderuwo yang mendatangi itu selalu berwujud seperti almarhum suaminya. Saya nggak kaget karena saya juga begitu, akunya Bu Hikmah secara belak-belakan. Suami saya waktu itu masih hidup, kan kerja di pabrik. Nah, saat itu almarhum masuk siang, ya namanya malam Jumat, dia kan minta jatah sama saya. Lah saya mengucapkan begini, sampean kan kemarin sudah toh Pak, kok jadi orang nggak punya aturan gitu, ngawur, saya bilang begitu. Nah betapa kagetnya Bu Hikmah itu ketika sang suami menyangkal karena sarung yang biasa mereka kenakan berdua masih bersih, belum ternoda. Kagetlah Bu Hikmah, sontak saja. Ia langsung bertanya-tanya siapakah yang menyambangi malam sebelumnya. Kok suaminya bisa bilang begitu? Saya kaget. Jadi yang kemarin tidurin saya itu terus siapa Pak? Jadi persis wajah kamu loh Pak. Nah, suaminya jadi kaget-kaget. Maka dia mendatangilah kepada seorang ulama untuk menanyakan kejadian-kejadian yang dialami oleh Bu Hikmah ini, termasuk juga yang dialami oleh BVV. Kenapa kita seorang manusia bisa berhubungan badan dengan seorang genderuwo dan berubah wajahnya seperti almarhum suaminya? Seorang ulama juga menjelaskan bahwa pada umumnya ulama mengakui adanya hubungan badan antara manusia dengan jin. Kendati demikian dikatakan bahwa hubungan tersebut tidak bisa sampai menghasilkan keturunan. Artinya manusia tidak akan bisa hamil karena berhubungan dengan genderuwo atau jin. Dan umumnya ulama mengakui adanya hubungan badan antara jin dan manusia. Cuma kalau sampai beranak tidak bisa. Pernikahan juga nggak ada atau nggak dibenarkan sambungnya oleh ulama itu. Dijelaskan pula bahwa peristiwa manusia diperkosa oleh genderuwo itu bisa mungkin terjadi. Namun ulama itu menerangkan jika pun ada kejadian demikian, sangat sedikit sekali peristiwanya. Yang pasti jika pertanyaannya, mungkinkah itu bisa terjadi? Bahwa ada pernikahan antara genderuwo, jin dengan manusia. Ulama tadi menjawab, mungkin. Tapi soal detailnya nggak ada yang tahu. Lebih lanjut, sang ulama memaparkan bahwa perempuan bisa lebih rentan dari godaan-godaan genderuwo jin lantaran kaum perempuan dianggap makhluk yang lemah. Apalagi jika perempuan sama sekali tak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Seperti yang dikatakan, ketika wanita keluar dari tempat tinggal akan jadi setan
bakal menghiasi mereka depan dan belakang. Depan di bagian muka dan belakang di bagian pinggul. Oleh karenanya, kenapa wanita disebut akan mendatangkan fitnah waktu keluar dari tempat tinggalkan. Dianjurkan untuk mereka agar mengenakan pakaian tutup dan berdoa serta berzikir agar setan-setan tidak menghiasi mereka serta tidak memudaratkan mereka. Ada juga yang dikatakan seorang paranormal. Dia seorang paranormal dengan panggilan Panglima Langit. Dia mengatakan bahwa sosok gendruwo atau jin yang menggauli Baby V itu, dia mengatakan menguak kebenaran pengakuan itu, dan itu bisa terjadi. Panglima Langit menuturkan sebenarnya banyak manusia yang dicintai oleh bangsa jin, dicintai oleh gendruwo, dan ia pun pernah menangani kasus serupa itu, kata Panglima lain. Jin itu emang nggak mau pisah sama orang tersebut, apalagi kalau lawan jenis yang sudah berhubungan. Keduanya artinya keindahanlah atau aura dari Baby V ini bisa menembus dimensi lain sehingga makhluk itu datang. Dan gendruwo atau jin itu bisa memperkosa atau merudo paksa kepada Baby V. Panglima Langit, seorang paranormal itu lantas memanggil sosok gendruwo ketika dia mendatangi Baby V. Memanggil gendruwo itu dengan kemampuannya, dengan dimediumisasi melalui orang lain demi menguak kebenaran cerita tersebut. Saya mencoba ikat kakinya dan bawa kemari untuk mencari tahu maksud dia memperkosa Baby V. Dia menggunakan orang lain untuk diajak berkomunikasi. Sontak orang yang diajak berkomunikasi itu seorang pria berambut pendek, itu tampak berubah suara dan bingung dengan keberadaannya. Dan itu ternyata gendruwo yang ada di diri seorang pria itu. Tampaknya Panglima Langit berhasil memediumisasi sosok gendruwo tersebut. Lalu ditanyalah gendruwo itu yang saat ini sedang berada di tubuh manusia berambut pendek. Apa benar kamu yang perkosa Baby V? Tanya Panglima Langit. Iya, jawab pria tersebut. Dari mana asal kamu? Timur, jawabnya. Timur mana? Bali? Lombok? Iya, saya dari Bali. Pria berambut pendek yang tubuhnya sudah dipenuhi oleh gendruwo itu, dia menjawab. Sudah berapa tahun kamu dekati Baby V dan selalu memperkosa Baby V? Saya nggak tahu, jawabnya. Kenapa kamu tertarik dengan Baby V? Kamu cinta Baby V? Iya, dia cantik. Di bangsa kami, bangsa jin, kami tidak punya orang secantik Baby V. Dia primadona dan saya paling kuat di bangsa saya. Pria yang tampak dirasuki gendruwo tersebut tampak terus emosi ketika dicecar berbagai pertanyaan terkait aksinya memperkosa Baby V. Saya tidak peduli dia suka atau tidak, tetapi buktinya dia menikmati, kata si pria berambut pendek itu. Kamu sudah punya anak dengannya? Tanya si paranormal. Belum, tetapi aku pengen. Banyak bangsa kami yang mengincar dia dan dia adalah primadona. Sampai kapan kamu mau mendekati Baby V? Sampai saya punya keturunan, akunya, jawabnya si gendruwo yang ada dalam tubuh laki-laki berambut pendek itu. Tampak paranormal itu kaget dengan mendengar
pengakuan si gendruwo itu. Lalu paranormal Panglima Langit itu terus menggali informasi terkait kebenaran BPV yang digauli oleh gendruwo tersebut. Selesai menggali informasi, mereka meminta sosok gendruwo tersebut kembali ke asalnya dan jangan kembali mendekati manusia, menggoda BVV selanjutnya. Maka hilanglah gendruwo itu dari tubuh pria berambut pendek itu. Inilah cerita Alaming Lelembut.